selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya, saya tadi ada urusan bentar. Oke, saya coba share screen dulu. Kita akan bahas hari ini Bapak Ibu. Oh iya, eh, buat Bapak Ibu yang baru gabung di edukasi kita, edukasi rutin ya, edukasi rutin Warkop Saham, itu kita adakan webinar setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan adakan webinar terakhir nih. Beberapa kali terakhir lagi untuk di bulan November gitu. Jadi 28, 29 sama 30 nanti di hari Sabtu. Nah, jadi terima kasih saya bilang terlebih dahulu terhadap Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Kami sangat menghargai antusias Bapak Ibu semua untuk hadir di edukasi Warkop Saham. Oke, hari ini kita akan bahas terkait ini ya Bapak Ibu. Kita akan bahas terkait indikator gitu. Ini salah satu indikator yang saya itu sangat sering pakai gitu. Bukan hanya saya, tapi banyak trader-trader di luar sana itu sering pakai indikator ini Bapak Ibu. Nah, apa indikatornya? Coba saya share screen dulu. Saya akan pakai TradingView ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai Growin Pro, silahkan. Saya pakai dua-duanya deh, biar Bapak Ibu nyaman. Jadi saya saranin buat Bapak Ibu ya, kalau mau trading silahkan pakai Growin Pro ya. Growin Pro karena kedepannya kita akan transisi ke sana nih untuk mandiri sekuritas. Nah ini coba saya pakai TradingView juga. TradingView. Oh ini. Nah, oke, saya share screen dulu. Oke, ini saya pakai Growin dulu ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak bingung semua. Jadi tampilan awal Growin itu seperti ini. Mungkin tampilan awal Bapak Ibu, Growin Bapak Ibu ya, berbeda dengan saya. Ini karena saya sudah custom ya, sudah custom sendiri. Ini ada order book ya, ada order book, ada di tab kedua ada bagian general. Ini saya bikin seperti ini. Terus tab yang ketiga saya bikin hanya khusus chart gitu. Saya hanya bikin khusus chart. Nah tampilannya seperti ini. Biasanya saya dulu kalau untuk growing Bapak Ibu, saya usahakan saya ubah dulu. Saya tidak suka ya tampilan yang hijau merah ya, karena menurut saya ini bisa mengganggu psikologi. Jadi biasanya sebelum trading saya ubah dulu. Jadi warna abu-abu ya, abu terang. Saya ubah dulu, ini warna putih. Balik. Ini warna abu-abu. Tunggu sebentar Bapak Ibu semua. Warna putih, warna abu-abu, terus ini warna putih. Oke. Nah, ini biasanya saya atur template-nya. Sebentar. Ya, ini seperti itu. Nah, oke. Biasanya saya save dulu layout. Nah, ini sudah ada. Oke. Jadi Bapak Ibu tampilan di chart Growin itu seperti ini ya. Jadi buat Bapak Ibu yang oh, ini ada yang bertanya, izin bertanya Pak, transisi ke Growing Pro berarti MOS tidak bisa nantinya ya Pak? Itu nanti saya juga belum terlalu dapat informasinya Pak, apakah akan berhenti total ataukah akan dibatasi, tapi intinya nanti diusahakan semuanya akan transisi ke Growing gitu. Jadi diusahain nanti
fitur-fitur daripada MOS daripada semua itu sudah tersedia di Growin, baru mungkin bisa transisi sepenuhnya. Kita nantikan saja bagaimana nanti untuk tim dari Mandiri Sekuritas, tim IT-nya untuk bekerja ke depannya. Karena pasti bertahap kok. Ini sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya ya. Itu bertahap, tapi secara sepenuhnya itu nanti akan transisi secara sepenuhnya gitu sih Pak. Jadi saran saya dari sekarang itu kita biasakan gitu di Growin gitu, karena kedepannya masih bakal banyak fitur-fitur yang akan ditambahkan gitu untuk di Growin sini, di Growin Pro dan Growin Invest ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal daripada chart Growin Bapak Ibu semua. Nah, apa indikator yang akan kita bahas hari ini? Itu kemarin kita sudah bahas terkait moving average, kita juga sudah bahas terkait RSI atau Relative Strength Index. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu indikator yang saya itu sangat-sangat sering pakai, Bapak Ibu. Sangat-sangat sering pakai. Saking seringnya saya pakai, kayaknya setiap kali saya trading, indikator ini seringkali, kalau andaikan indikator ini nggak ada, saya kayak ada yang kurang gitu tradingnya. Jadi, saya sangat sering pakai indikator ini. Nah, apa itu indikatornya? Indikator tersebut namanya MACD atau Moving Average Convergence Divergence ya. Atau ya namanya MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Jadi ini sebenarnya secara fungsi karena dia ini indikator momentum Bapak Ibu ya, indikator momentum, dia ini secara fungsi sebenarnya hampir mirip dengan RSI. Cuma dia punya tujuan tertentu gitu. Jadi setiap indikator di pasar sebenarnya Bapak Ibu, itu mereka secara penggunaan seringkali sama dengan indikator lainnya ya. Ini bisa dicatat. Setiap indikator di pasar itu ya Bapak Ibu, di pasar saham umumnya itu seringkali sama gitu. Misal nih kayak moving average dengan Bollinger Band. Ya, Bollinger Band. Itu kan pada dasarnya sama fungsinya untuk menentukan tren gitu, untuk menentukan tren. Tapi antara moving average dan Bollinger Band, mereka punya keistimewaannya masing-masing gitu. Mereka punya tujuannya sendiri masing-masing. Yang penciptanya itu buat ya khusus tujuan itu awalnya, tapi memang bisa digunakan untuk tujuan lain gitu. Nah, MACD ini sebenarnya sama tujuannya untuk sama tujuannya dengan RSI, yaitu untuk mencari momentum di dalam pasar gitu, secara garis besar. Cuma berbeda dengan RSI ya, berbeda dengan RSI dari cara penggunaan dan ada tujuan tertentu kenapa indikator ini dibuat. Nah, jadi sebentar saya akan singgung ya tujuan khusus daripada indikator MACD atau Moving Average Convergence dan Divergence. Dan nantinya saya akan kasih contoh langsung ya untuk hal ini. Kita langsung masuk aja. Nah, buat Bapak Ibu mau tambahin indikatornya itu di bagian atas ini ya. Di indikator, ini langsung aja mau search ke bawah bisa, tapi saya lebih suka ketik ya. Ketik langsung, tulis aja langsung MACD. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul MACD, itu diklik aja. Setelah ini, Bapak Ibu tidak usah atur-atur lagi gitu. Nah, ini bagusnya nih indikator ini. Sebenarnya banyak orang yang punya pengaturannya sendiri, tapi bagi saya pribadi, saya lebih suka yang yang default seperti ini gitu. Karena kenapa? Pengaturan default ini itu adalah rumus atau pengaturan dari pembuatnya MACD langsung gitu. Jadi dia udah melakukan uji coba, udah melakukan yang namanya penelitian dan lain sebagainya berdasarkan pengaturan default ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau rubah-rubah lagi itu malah kerja 2 kali gitu, malah kerja 2 kali buat saya. Nah, jadi pengaturannya seperti ini 12, 26, terus storage-nya itu close, itu terus signal length-nya 9, itu sudah adalah pengaturan default dari memang pembuatnya si MACD ya. Oh ya, ini fun fact sedikit ya Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum tahu, indikator-indikator itu yang buat rata-rata adalah matematikawan Bapak Ibu gitu. Jadi bukan orang finance seperti saya, bukan orang keuangan Bapak Ibu yang buat.
Jadi kayak MACD, MACD, terus kayak moving average, apalagi ya, kayak RSI, Bollinger Band. Kalau Bapak Ibu teliti, pembuat-pembuatnya itu rata-rata dari matematikawan gitu. Jadi memang para matematikawan ini justru mereka sebenarnya yang ahli di bidang keuangan gitu. Karena keuangan kan berbicara angka gitu. Sedangkan mereka kehidupannya adalah angka itu sendiri gitu. Makanya indikator-indikator ini sebenarnya adalah perwujudan atau kenyataan ya daripada rumus-rumus yang dibuat terus divisualisasikan gitu dalam bentuk garis dan kotak gitu, dalam bentuk garis dan kotak seperti ini. Nah, jadi mereka visualisasikan sehingga kita yang orang awam pun itu bisa paham maknanya seperti apa karena divisualisasikan. Berbeda kalau andaikan hanya angka-angka, hanya angka-angka atau rumus, wah itu sulit sih itu. Makanya kita zaman sekarang untuk trading itu enak banget. Itu enak banget udah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Bapak Ibu kalau mau ganti warna, itu ganti aja nggak apa-apa, tapi saya saranin nggak usah ganti untuk rumus-rumusnya. Ganti warna di sini ya, ada banyak nih. Mau diganti warnanya dari warna MACD-nya, dari warna signalnya, dan sebagainya itu silahkan. Nah, apa yang coba kita mau cari dengan MACD ini gitu? Seperti yang saya sudah singgung tadi Bapak Ibu, umumnya itu dengan RSI. Kita mencari yang namanya momentum. Kita mau mencari apa? Momentum. Kita mau mencari yang namanya momentum. Gitu. Kita perbesar deh. Nah, kita mau cari ini nih. Kita mau cari ini. Kita mau cari ini. Jadi tujuan daripada RSI, tujuan daripada MACD ataupun indikator-indikator yang tidak menempel pada chart ya, yang tidak menempel pada chart ini alias tidak menempel pada harga, itu umumnya adalah untuk mencari yang namanya momentum ya, momentum ini gitu. Nah, terus ya, apa yang membuat dia berbeda gitu? Itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa ini berbeda? Kenapa MACD berbeda? Seperti yang saya bilang tadi, setiap indikator itu mereka punya tujuannya masing-masing ketika dibuat. Oh, RSI untuk menentukan overbought dan oversold gitu. Jenuh jual dan jenuh beli. Nah, MACD bagaimana? Apakah bisa menentukan itu? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi bukan untuk itu gitu. Kalau mau pakai untuk menentukan jenuh jual dan jenuh beli, maka pakai RSI aja gitu. Kalau MACD itu kegunaannya untuk apa? Sama seperti namanya tadi Bapak Ibu, sebenarnya MACD ini itu adalah untuk kita mencari yang namanya divergence ya. Divergence. Nah, convergence ini sebenarnya nanti sebentar saya jelaskan ya. Nah, tapi intinya kita akan mencari yang satu ini. Nama di akhir ini, yaitu divergence. Gitu. Kita mau mencari apa? Yaitu divergence. Ya. Divergence. Nah, jadi kita mau mencari ini. Kita mau mencari ini. Kita mau mencari ini. Ketika kita mendapatkan divergence, ya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan divergence, maka yang kita akan dapatkan selanjutnya adalah momentum gitu. Nah, jadi kegambar ya, udah kegambar ini. Jadi kenapa emas ini berbeda? Karena dia bukan untuk mendeteksi yang namanya oversold atau overbought. Bukan. Ya. Bukan untuk oversold dan overbought. Overbought. Atau jenuh jual dan jenuh beli. Bukan. Bukan untuk ini. Ya, bukan untuk ini. Nah, X, 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 X. X, X, X. Aduh. Ya, Bapak Ibu, aduh, ini nggak ada X-nya nih.
Nah, ini dia. Nah, jadi bukan untuk ini nih. Nah, bukan untuk ini. Bukan untuk oversold dan overbought, bukan. Gitu. Jadi bukan untuk itu Bapak Ibu. Nah, jadi emas ini berbeda karena dia membutuhkan untuk tujuannya mencari yang namanya divergence. Ketika kita menemukan divergence, maka kita akan menemukan yang namanya momentum nantinya. Gitu. Nah, bagaimana sih? Ya, jadi pertanyaan lagi, bagaimana kita mencari yang namanya divergence itu menggunakan MACD gitu. Nah, jadi perlu dipahami dulu Bapak Ibu. Jadi yang namanya divergence itu kita bisa cari dengan melihat perbedaan ya, perbedaan antara harga dan MACD itu sendiri gitu. Jadi kadang Bapak Ibu, kadang antara harga dan indikator itu tidak selaras gitu. Lah kok bisa Mas gitu. Nah, jadi memang begitu. Itu namanya anomali Bapak Ibu atau divergence. Ya, atau divergence. Jadi kadang indikator itu dia bergerak duluan dibanding harga. Jadi misalnya nih, indikator udah naik tapi harga masih turun. Nah, itu adalah anomali yang kita sebut dengan divergence. Nah, di sini sebenarnya udah ada nih rumusnya Bapak Ibu. Udah ada rumusnya nih. Saya coba kirim di ini ya, di grup chat ya. Saya kirim di grup chat, silakan Bapak Ibu buka. Ini udah ada nih untuk rumusnya. Aduh, nggak bisa lagi di ini. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ini. Rumus divergence. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat divergence ya, kalau mau lihat divergence itu tinggal lihat aja ini, gambar ini. Itu ada saya kirim di grup chat. Di grup chat itu ada saya kirim rumus divergence. Itu tinggal tinggal dilihat aja Bapak Ibu. Jadi divergence ini ya, divergence ini ya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi ada 3 tipe divergence. Tapi yang saya mau sama fokus akan Bapak Ibu tidak usah fokus kepada tiga-tiganya. Bapak Ibu bisa fokus sebenarnya ke 2, regular divergence dan hidden divergence. Ya, hidden divergence. Soalnya 2 divergence ini yang paling umum muncul. Yang warna biru ya, yang warna biru ini adalah harga. Sedangkan yang warna merah ini adalah indikator. Jadi ketika harga itu malah turun membuat lower low ya, sebagai contoh nih. Ketika harga itu turun membuat yang namanya lower low, tetapi indikator dalam hal ini MACD itu malah naik Bapak Ibu. Itu malah naik. Itu malah naik membuat yang namanya higher low. Higher low. Maka kita sebut itu yang namanya bullish divergence. Ya, bullish divergence. Ini berarti apa? Ketika bullish divergence ini terjadi, maka ada tanda-tanda itu harganya akan mengikuti naik juga. Ketika indikator sudah naik tapi harga belum naik, maka ada kemungkinan ke depannya harga itu akan mengikuti naik gitu. Jadi harga itu seperti delay Bapak Ibu, seperti ada delay. Nah, sebaliknya kalau misalnya harga itu terus naik membuat higher high, tapi indikator MACD-nya itu sudah membuat yang namanya higher low, lower high, maaf. Nah, lower high alias membentuk puncak yang jauh lebih rendah gitu. Maka berarti ada tanda-tanda ke depannya harga sudah tidak mampu naik dan akan turun Bapak Ibu. Dan akan turun gitu. Silakan buka Bapak Ibu chatnya Bapak Ibu semua atau cari aja di internet di Google divergent cheat sheet ya kayak gini gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya nih harga kalau hidden divergence itu dia bullishnya misalnya nih harga sudah naik tapi indikator masih membuat lower low gitu, lower low. Maka ini kita sebut dengan hidden divergence. Jadi harga naik duluan nih, harga sudah naik duluan, indikator masih belum. Nah ini hidden divergence. Jadi telat gitu. Biasanya indikator itu kan dia mengacu pada harga nih Bapak Ibu, dia mengacu pada harga.
indikator terbentuk atau dia terbentuk ketika harganya juga ikut terbentuk. Karena kan indikator itu rumus matematika kan Bapak Ibu. Sedangkan tidak akan terbentuk rumusnya kalau harga di atas itu belum terbentuk, alias harga di chart gitu. Di chart. Kalau andaikan harga misalnya BBRI itu belum bergerak menuju level selanjutnya, maka indikatornya juga bakal tetap diam dong gitu. Tapi ada anomali di mana BBRI itu sudah bergerak ke atas, tapi indikatornya belum. Nah, itu yang kita sebut dengan hidden divergence. Begitu juga dengan ini, dengan bearish divergence, bearish hidden divergence. Kadang harga itu sudah duluan turun, tapi indikatornya malah membentuk yang namanya higher high atau masih naik gitu indikatornya. Nah, ini adalah hidden divergence. Jadi antara harga dan indikator itu berbeda. Intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan bahwa kayaknya ada yang beda nih antara harga dan indikator, Bapak Ibu langsung lihat cheat sheet ini gitu. Oh, ternyata itu adalah bullish divergence nih. Apalagi terjadinya kalau andaikan di market yang bearish. Nah, di market yang bearish atau lagi turun-turunnya. Nah, biar nggak bingung, saya akan langsung contohkan gitu di ini langsung di chart gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat itu sebenarnya garis ini Bapak Ibu. Garis MACD ini. Aduh, saya coba tebalin ya. Kurang tebal dianya. Nah, garis MACD ini yang warna biru dan oranye. Silakan diganti kalau Bapak Ibu mau. Nah, kalau di sini coba Bapak Ibu lihat. Saya hapus dulu deh. Banyak. Bapak Ibu lihat. IHSG, ini contoh nyata untuk IHSG. IHSG di sini dia membentuk yang namanya higher low. Iya kan Bapak Ibu? Di sini dia naik, ya, di sini dia naik, IHSG-nya kita, habis itu dia turun, terus dia naik lagi, dia nggak sanggup tembus nih yang di 7.900, dia nggak sanggup tembus ke atas, habis itu turun lagi. Berarti apa? Berarti yang dia buat ini adalah yang namanya lower high gitu, ya, lower high, ya, lower high, alias puncak yang jauh lebih rendah gitu. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Puncak yang jauh lebih rendah. Nah, indikatornya dalam hal ini MACD itu convergence. Convergence itu apa maksudnya? Convergence itu adalah selaras gitu. Selaras. Ketika komposit ini dia bergerak turun, ternyata divergence-nya MACD-nya juga itu bergerak turun. Sehingga dia juga membentuk yang namanya lower high gitu. Kalau kita tarik garis sama nih gitu. Nih. Nah, sama kan Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat. Sama nih. Ini high-nya di sini ya, di sini. Saya coba bulatin deh, saya coba bulatin. Nih, di sini high-nya, terus satunya lagi di sini, high-nya dia membuat high satu lagi ya, yang jauh lebih rendah. Begitu juga di indikator. Dia membuat higher di sini ya, ya. Terus dia membuat higher lagi di sini. Ini. Jadi ketika indikator itu dia bergerak seperti sama seperti ini ya. Nah, itu kita sebut dengan convergence atau selaras pergerakannya gitu. Nah, ketika seperti ini kita tinggal mengikuti aja sebenarnya ke arah mana indikatornya ini menandakan gitu. Kalau memang dia bersilangan lagi nih. Nah, ini kan pakai moving average. Jadi konsepnya sebenarnya kurang lebih sama. Ketika dia bersilangan dari bawah ke atas itu berarti menandakan harga naik. Kalau dia bersilangan dari bawah ke atas itu menandakan harganya turun. Jadi konsepnya dengan moving average itu sama Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah paham tentang moving average terlebih dahulu, baru lanjut ke sini gitu, baru lanjut ke sini. Karena memang dia pakai yang namanya moving average, namanya aja moving average convergence divergence gitu, masih di. Nah, bagaimana Mas contoh divergence itu terjadi? Saya kasih contoh yang baru-baru ini terjadi. Itu di saham apa Bapak Ibu kira-kira? Ada yang Bapak Ibu tahu tidak? Itu adalah di BBRI. BBRI bukan di time frame, aduh, bukan di time frame daily-nya sebenarnya. Tunggu. Saya coba buka di ini. Nah, saya harap sudah kelihatan Bapak Ibu semua. Ini tuh.
Saya pakai trading view ya. Saya pakai trading view, saya tambahin dulu ya. MACD. Sama seperti apa namanya? Sama seperti di Growin, kita tinggal ketik aja MACD kok. Kita tebalin dulu. Tebalin. Nah, ini saya hapus dulu untuk volumenya. Nah, BBRI itu ada nih, oh Ibu, ada membentuk yang namanya divergence, tapi bukan di time frame daily Bapak Ibu, gitu. Nah, jadi ini juga jadi pelajaran buat Bapak Ibu ya, mencari divergence itu bukan hanya di satu time frame gitu, tapi bisa di banyak time frame terjadinya, gitu. Nah, contohnya di BBRI kalau tidak salah 4 jam kah atau berapa ya? Coba saya lihat. Oh, di sini masih convergence ya. Nah, ini nih. Di sini kalau kita lihat BBRI itu membuat yang namanya divergence. Kenapa Mas? Kok bisa divergence? Soalnya BBRI di time frame 1 jam itu dia turun nih Bu. Kalau kita lihat ya, di sini BBRI turun nih. Dia dari atas ini nih, dia turun ke bawah, habis itu dia naik membuat low di bawah, dia naik membuat higher, ya, lower high, terus dia turun lagi untuk membuat lower low, ya, untuk membuat yang namanya lower low. Ketika dia membuat yang namanya lower low dari low sebelumnya di atas ini di 4370, maka berarti kalau kita tarik garis, harga BBR itu jelas turun gitu. Jelas turun, ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat. Kenapa bisa harga BBRI turun, tapi kalau kita lihat di MACD-nya ini malah naik Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita tarik low-nya dari low yang sama di sini ya, kita sejajarin ini adalah low-nya di waktu di tanggal 11 November. Kita tarik nih ke low tanggal 21 November gitu. Ih, ternyata si MACD-nya itu menunjukkan kenaikan atau yang kita sebut dengan higher low gitu, higher low. Nah, maka inilah divergence. Dan terbukti setelahnya, ketika divergence ini terbentuk, ternyata setelahnya BBRI itu langsung ya naik tinggi besoknya gitu. Langsung naik tinggi di tanggal 22 November. Dia naik tinggi kalau dari titik intinya ya, dia naik tinggi sekitar 6%-an gitu. Ke EMA 200-nya. Habis itu turun lagi nih gitu. Tapi yang pasti ini adalah yang namanya kita sebut dengan bullish divergence. Harga turun, tapi indikator naik gitu. Nah, ini menjadi momentum kita untuk masuk sebenarnya Bapak Ibu. Di mana kita masuk, Mas? Pas Bapak Ibu sudah lihat sebenarnya ya, pas Bapak Ibu sudah lihat sebenarnya saat dia turun ke bawah, tapi indikator di sini, MACD di sini malah lebih tinggi sudah lebih tinggi daripada low-nya di sini, MACD di tanggal 11 November itu sudah menjadi ancang-ancang Bapak Ibu harusnya sudah untuk masuk gitu. Karena harusnya bahkan di sini nih. Bahkan di sini atau di sini nih, udah kelihatan sebenarnya MACD-nya itu jauh lebih tinggi gitu. Jauh lebih tinggi dibanding tanggal 11 November. Padahal harga jauh sudah turun dibanding tanggal 11 November. Harusnya masuk akalnya itu adalah ketika daripada harga ini turun ke bawah harga daripada tanggal 11 November, kan 11 November itu low-nya di low-nya itu di 4370. Ya, 4370. Masuk akalnya adalah ketika dia ke 4370 dan tembus nih, tembus harusnya itu jauh lebih rendah dong, gitu. Jauh lebih rendah. Tapi di sini MACD malah jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini adalah sebuah anomali di dalam pasar dan ini kita sebut dengan divergence. Secara spesifik dia adalah bullish divergence. Gitu Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah caranya kita menggunakan yang namanya divergence Bapak Ibu.
sebentar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Coba kita cari dulu deh. Tadi sudah bullish divergence. Sekarang kita cari bearish divergence. Apa saham-saham yang lagi naik? Coba PANI. PANI lagi naik atau turun? PANI. Nah ini PANI convergence ya, atau selaras. Selaras dianya. Dia apa namanya naik, membuat higher high. Begitu juga untuk apa namanya? Begitu juga untuk indikatornya gitu. Nah, indikatornya kan itu seperti itu deh. Kalau kita lihat nih. Dia naik, turun lagi, naik lagi. Nah, jadi pergerakannya sama nih. Nah, jadi untuk PANI masih belum bisa dideteksi nih untuk momentum pembalikan arahnya gitu. Cuma memang di sini tiba-tiba turun drastis nih untuk MACD-nya gitu. MACD-nya turun drastis tapi harga belum turun drastis. Harga belum turun drastis untuk PANI. Kalau kita lihat, coba apa saham apa lagi ya? Coba saya lihat dulu saham. Coba kita lihat. Oh, mungkin di PANI, tapi coba di time frame 1 jam. Oh, maaf, saya tidak pakai ini ya, Bapak Ibu. PANI. Pantai Indah Kapuk, time frame 1 jam. Oh, dia ini juga. Dia convergence juga nih. Convergence juga dianya. Ya, convergence nih. Alias selaras untuk PANI. Hmm. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ternyata di time frame 4 jam dia ada nih untuk PANI. Di time frame 4 jam dia ada. Di sini dia masih selaras nih PANI-nya. Dari tanggal 20 September dia naik ke atas ke 23 Oktober dia masih selaras. Tapi ternyata dari tanggal 23 Oktober terus kenaikannya ke tanggal 4 November ya. Kan kenaikannya itu seperti ini nih. Dia naik, membuat higher, dia membuat low, dia naik lagi. Ternyata kalau kita tarik di sini itu kan dia naik nih, harganya naik kayak gini. Nah, jelas nih harganya naik. Tapi kalau kita lihat di MACD di time frame 4 jam ya, MACD-nya tuh turun Bapak Ibu. Turun nih. Nih. Turun nih. Ya, aduh, itu turun. Nah, turun Bapak Ibu. Jadi ini yang kita sebut dengan bearish divergence. Harganya masih naik, MACD udah turun, membuat yang namanya lower high gitu. Ini kan high-nya sebelumnya nih di tanggal 23 November. Nah, dia membuat high lebih tinggi di tanggal berapa nih? Tanggal 1 November 4 November gitu. Dia membuat high lebih tinggi 4 November. Tapi di indikatornya MACD malah membuat lower high atau dia tidak tembus nih, tidak tembus di level 1175, tidak tembus. Ya, 1170 tidak tembus untuk MACD-nya. Harusnya kalau dia seperti ini, convergence-nya adalah dia naik lebih tinggi gitu. Tapi ternyata PANI membuat yang namanya lower high gitu. Nah, ternyata terbetul ini ya, betul setelahnya itu langsung turun gitu. Langsung turun. Jadi harga itu udah bergerak duluan Bapak Ibu gitu sebenarnya. Harga indikator. Indikator. Nah, indikator seperti itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Nah,
mungkin itu ya untuk kita hari ini Bapak Ibu semua. Kalau Anda ingin ditanyakan silakan ya di kolom chat, saya persilahkan. Mungkin hari ini cukup sampai situ. Kita akan bahas terkait market nih, Bapak Ibu semua. Kita akan cari peluang-peluang untuk hari ini. Gitu. IHSG seperti yang saya bilang masih cukup pesimis saya ya untuk IHSG kita bisa naik lebih tinggi. Kenapa? Karena saya lihat asing belum masuk gitu. Untuk saya pribadi, saya melihat IHSG bisa naik tinggi ketika asing itu sudah mulai masuk. Tapi saat ini belum ada katalis sama sekali untuk asing, Bapak Ibu semua. Jadi saya jujur-jujuran aja, asing belum ada masuk. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari keuntungan, ya saya sarankan di saham-saham konglomerasi atau saham-saham yang lagi hype. Kayak contohnya yang lagi hype ini apa? Kayak ADI gitu. ADI itu lagi hype banget ya, hype banget. Itu bisa dijadikan ladang cuan gitu. Setidaknya walaupun porsinya mungkin nanti di IPO itu sedikit, tapi yang pasti ya Bapak Ibu tetap untung gitu. Lebih baik itu daripada tidak sama sekali. Nah, ini dia bakal tes lagi kemarin ya, di tanggal 26 November dia tes MA 200-nya, lalu dia turun lagi. Yang skenario yang saya tidak harapkan ya untuk IHSG, ini ada. Untuk skenario yang saya tidak harapkan dari IHSG itu adalah IHSG sideways sepanjang kuartal 1 dengan kuartal 2 ya 2024 Bapak Ibu. Semoga tidak seperti itu. Semoga Trump dengan kebijakannya tidak terlalu membawa dampak kepada kita. Tapi secara ekonomi atau secara fundamental memang dampaknya Trump ini bakal besar kalau betulan terjadi sesuai dengan janji-janjinya gitu. Wah, itu bakal besar banget dampaknya ke kita. Cina langsung bahkan ketekan, bahkan kalau andaikan Bapak Ibu lihat ya, saya kasih tunjuk deh. Saya kasih tunjuk untuk China. Saya bahas makroekonomi sedikit, Bapak Ibu. Mungkin agak membingungkan, tapi saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu kenapa saya agak-agak inilah, agak-agak. Nah, ini untuk mata uang China, Bapak Ibu. Nah, China Yuan itu dari September itu sudah naik nih, kalah terhadap dolar Bapak Ibu. Dia udah naik, udah sekitar 3,4%-an gitu. Nah, ini pun sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, ini tuh masih ditahan sama Bank Sentral. Jadi China itu sistemnya China itu bukan seperti kita yang mengambang bebas di pasar gitu, tidak. Jadi China itu dia sistem kurs mata uangnya itu adalah kurs range, bebas tapi dia range. Jadi dia seperti atur. Misalnya nih, oh iya kita itu boleh melemah gitu, tapi ada batas atasnya gitu. Nah, China Yuan itu seperti itu. Jadi mereka itu tidak naik-naik terus, tidak turun-turun terus, tapi mereka juga mengikuti masa gitu. Kadang kita harus naik, kadang kita harus turun gitu. Jadi memang sangat-sangat bagus ya sistem seperti ini, tapi memang harus matang. Ya, kalau Indonesia terapkan hal seperti ini, itu malah bisa berdampak buruk ya terhadap ekonomi gitu. Karena kita menahan daripada gempuran dolar yang arus keluar. Kalau misalnya ada arus keluar, terus kita harus beli rupiah gitu kan, menggunakan devisa dan lain sebagainya, itu malah berdampak buruk nantinya buat jangka panjang. Tapi China lebih berbeda ya, mereka lebih kuat untuk daripada ekonominya, jadi bisa menerapkan hal ini. Jadi seperti range, tidak apa-apa yuan melemah, misalnya nih, tidak apa-apa yuan melemah, tapi saya kasih batas gitu. Jangan lebih daripada misalnya 8 gitu. Sekarang kan di 7,2 nih, dari 8 atau misalnya 7,5. Ya, kalau andaikan lebih daripada itu atau mendekati itu, saya akan beli yuan gitu untuk turun. Jadi kayak gitu. Jadi ada range gitu. Itu setahu saya. Tapi bahkan seperti itu, karena Trump ini dia naik, itu tetap naik tinggi juga gitu untuk China Yuan. Dan kalau andaikan China itu terdampak ya daripada nantinya kebijakan tarif Donald Trump, itu kita juga bakal kena gitu. Saya pasti merasa kita akan bakal kena di Indonesia.
Soalnya kita itu ekonominya bisa dibilang sudah sangat-sangat bergantung lah dengan China. Mulai dari komoditas, mulai dari tekstil, mulai dari teknologi, ya. Coba Bapak Ibu lihat ya dari teknologi. Saat ini tuh market share di Indonesia yang bisa ngalahin apa namanya HP-HP ya, khususnya dari BBK Group kayak Vivo, Oppo ya, mulai dari katanya juga Huawei sudah akan masuk gitu kan. Jadi kita itu sangat-sangat banyak ya bergantung dengan China gitu, ekonomi China. Jadi kalau andaikan ekonomi China itu terdampak, ISG juga pasti bakal terdampak. Makanya ketika China itu terdampak daripada krisis properti gitu kan, padahal krisis properti di sana, tapi kenanya juga di ISG kemarin gitu. Jadi kedampak seperti itu. Karena kenapa? Ketika krisis properti di sana, permintaan daripada komoditas pasti turun. Komoditas kita yang apa? Apa komoditas dari China? Kita, oh batu bara gitu. Nah, batu bara turun tuh pastinya. Jadi kalau andaikan ada apa-apa dari China, oh, nanti kita akan kena gitu. Nah, ini yang saya tidak harapkan terjadi. Tapi saya bilang kepada Bapak Ibu, kemungkinannya itu ada. Kemungkinannya itu ada. Kita berharap saja Trump itu cuma omon-omon gitu. Kalau Pak Prabowo bilang omon-omon doang gitu. Jadi kalau andai kan betulan itu cuma omon-omon doang, janji-janji kampanyenya ini yang seperti misalnya apa namanya menaikkan tarif untuk berbagai negara itu tidak terwujud, atau mungkin naiknya tidak seberapa gitu kan, atau mungkin inflasi tidak naik nih, inflasi US ternyata tidak naik setelah berbagai kebijakannya. Nah itu bakal buruk buat USD, bagus buat kita, bakal bagus itu. Saya jamin kalau seperti itu kejadiannya, itu bakal banyak nih investor kecewa, bawa lagi keluar uangnya dari US ke emerging market, salah satunya Indonesia gitu. Dan kita itu kan pasti akan lihat inflow di perbankan setelahnya. Kita akan lihat inflow di perbankan. Tapi saat ini orang-orang itu di investor US, investor ya luar lah, investor internasional itu lagi wait and see nih untuk Trump gitu. Untuk Trump itu nanti seperti apa? Setidaknya di 1 bulan pertama gitu. 1 bulan pertama. Saat ini uh, belum terlalu terdampak gitu. Tapi saya mau kasih lihat gambaran kalau andaikan Trump itu mengenakan tarif kebijakan ini ya impornya itu di suatu negara. Kemarin dia baru umumkan nih, padahal dia belum naik. Dia baru umumkan ya tarif kebijakan impor untuk Kanada. Dia baru umumkan tarif kebijakan impor untuk Kanada. Nah, lihat yang terjadi pada apa namanya pair US dollar Canadian ya. Itu naiknya luar biasa Bapak Ibu. Naiknya luar biasa. Walaupun memang hari ini turun ya. 2 hari ini terakhir. Nah, ini pada pukul 5 ya, pada pukul 5 dini hari kita ya, 5 dini hari itu dolar Canadian naik tinggi nih, langsung naik tinggi dia. Ini yang di sini nih, yang saya tandai. Ini saya tandai, ada satu dulu sebentar. Oke. Nah, ini langsung naik tinggi nih. Naik tinggi ya. Nah, ini baru turun lagi. Ini pas Trump itu umumkan kalau dia akan terapkan tarif 25 sampai 30% untuk Kanada impornya. Itu langsung melemah gitu. Takutnya saya tuh kalau andaikan dia nanti menjabat terus Indonesia diumumkan juga nih. Wah, misalnya Indonesia saya kenakan tarif 30% gitu untuk barang impor. Waduh, itu bakal parah sih itu apa namanya? Buat ekonomi kita gitu. Itu bakal terdampak buat ekonomi kita tentunya. Soalnya kita juga banyak impor, banyak ekspor ke Amerika gitu, banyak ekspor ke Amerika sana. Kita khususnya kayak barang-barang tekstil, barang-barang komoditas ya, komoditas dan sebagainya itu juga banyak ke Amerika gitu. Jadi kalau andaikan impornya mereka naikkan, tarif impornya mereka naikkan, otomatis ekspornya kita bakal terdampak gitu. Ya. Nah, itu sih yang saya tidak inginkan. Semoga tidak terjadi. Kalau andaikan itu terjadi, kemungkinan kita bakal sideways cukup lama di bawah MA 200 gitu. Nah, semoga tidak terjadi Bapak Ibu. Saya harapkan itu tidak terjadi. Kita bakal sideways kurang lebih 2 kuartal. Kalau itu sampai terjadi. Baru kita mengalami kenaikan lagi. Mana nih? Semoga tidak ya, semoga tidak. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu jangan terlalu fokus sama hal ini. Bagaimanapun ini cuma analisa saya pribadi, ya. Ya, Bapak Ibu silahkan
cari saham-saham yang saat ini itu memang lagi uptrend gitu, lagi uptrend. Jangan cari saham-saham yang apa namanya yang downtrend banget gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi cari yang memang turun karena ditinggalkan asing. Contohnya kayak perbankan tuh, perbankan kan secara kinerja itu masih bagus banget gitu. Cuma memang lagi ditinggalin asing gitu, kayak BMRI gitu atau BMRI ini kan turun nih, BMRI. BMRI kan turun. Secara kinerja BMRI itu bagus banget, masih bagus banget. Tapi dia ditinggalin asing, makanya harganya turun. Nah, inilah salah harga. Kita sebutnya dengan salah harga, gitu. Nah, ini saya jawab dulu pertanyaan dari Diva Maringga, ya, Ramadhani. Ini bullish divergence itu berarti tanda reverse kah, Pak? Bullish divergence itu berarti tanda reversal. Oh iya, betul. Kalau bullish divergence itu tanda reversal dari tren bearish ya. Kalau andai kan dia trennya turun, maka kita mencari biasanya bullish divergence. Kalau dia trennya naik, kita mencari bearish divergence. Kenapa kita mencari bearish divergence? Berarti itu tandanya kita untuk jual gitu, jangan tamak. Jangan tamak. Kalau andai kan untuk bullish divergence itu kita cari karena untuk mencari reversal di saat turun seperti ini nih. Nih. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat bukan hanya dari garis ini saja yang bisa kita jadikan acuan, bukan hanya dari MACD-nya, tapi dari histogramnya. Histogram ini apa? Yang ini Bapak Ibu lihat nih, yang warna merah, hijau, ini itu apa? Ini tuh sebenarnya volumenya gitu. Jadi ini volume untuk MACD gitu. Jadi sebenarnya secara volume itu juga ada yang mulai divergence gitu. Kalau andai kan saya biasanya tidak menemukan nih, oh tidak divergence di MACD, tapi di volumenya gimana? Apakah ada divergence? Nah, kalau ada divergence itu bisa jadi patokan saya juga gitu. Walaupun memang lebih kuat yang di MACD-nya atau yang di garisnya gitu, bukan di volumenya. Nah, jadi kayak contohnya kita cari-cari saham-saham yang lagi turun. Ya, BBRI tadi sudah, apalagi saham-saham yang lagi turun ya. Saham-saham yang lagi turun itu ada saran nggak Bapak Ibu? Itu coba Aces lagi naik ya, Aces lagi naik kayaknya. Nah, ini Aces lagi turun. Aces lagi turun, tapi sepertinya tidak ada bullish. Nah, ini malah bearish divergence nih, Aces. Bearish divergence. Aces naik, dia naik nih. Dia naik. Dia naik. Dia naik, membentuk high, dia turun sedikit, dia naik lagi jauh lebih tinggi nih kayaknya. Tapi dia malah membuat yang namanya lower high gitu. Ya, kalau kita tarik kan dari sini nih, dari tanggal 1 Oktober 30 September maaf. 30 September ke 30 September ke sini. Ke 21 Oktober itu kan jauh lebih tinggi nih. Jauh lebih tinggi dari 30 September ke 21 Oktober, jauh lebih tinggi. Tapi ternyata MACD-nya ini turun gitu. Ini bearish divergence. Jadi kalau Anda kan misalnya Bapak Ibu masuk di sini nih, di Aces di 560, 860, 860 Bapak Ibu masuk. Saya masuk 860, di mana TP-nya ya, Mas? Mungkin Bapak Ibu rencananya TP-nya masih agak jauh nih, gitu. Atau misalnya di sini nih, di bagian atas ini di 990 atau mungkin di 1000 misalnya TP-nya gitu kan. TP-nya untuk Aces. Wah, tapi Bapak Ibu lihat, di tanggal 21 Oktober ternyata dia membentuk yang namanya ini higher low, lower high, maaf, lower high ya. Lower high dia jauh lebih rendah nih MACD-nya, malah turun MACD-nya. Nah, itu sudah jadi tanda-tanda buat Bapak Ibu di tanggal 22 Oktober Bapak Ibu masih sempat jualan. Kalau Bapak Ibu masih berusaha, oh kayaknya masih bisa naik nih. Bapak Ibu akan keseret turun ke 775 lagi. Minus sekarang gitu. Jadi oh belum keubah ya, tunggu. Nah, ini di growing. Nah, ini chartnya Aces nih, ini Aces nih. Ini Aces ini kan naik nih. Dia naik membentuk higher high atau puncak ke puncak yang jauh lebih tinggi. Si MACD-nya malah turun gitu. Malah turun nih kalau kita lihat. Nah, ini di tanggal 22 Oktober Bapak Ibu masih sempat mau jualan gitu. Masih sempat jualan sebenarnya kalau andai kan Bapak Ibu perhatikan. Nah,
Saya makanya selalu ada MACD ini karena biasanya saya cari divergence ini gitu. Apalagi kalau andai kan misalnya nih, saya lagi tamak-tamaknya gitu, wah kayaknya masih bisa naik nih gitu. Tapi pas saya buka lihat divergence apa namanya MACD ternyata sudah buat yang namanya lower high atau bearish divergence terbentuk. Wah itu saya langsung turunkan ego saya ya Bapak Ibu semua. Saya langsung turunkan apa namanya ketamakan saya langsung sadar dia oh kayaknya nggak bisa naik lagi. Walaupun mungkin ini bisa saja salah. Ini bisa saja dia naik lagi lebih tinggi Bapak Ibu. Bisa saja. Karena ini ada yang namanya signal palsu. Ya, signal palsu. Tapi bagi saya kalaupun ada signal seperti ini sudah karena berdasarkan teorinya dia bakal turun, saya tetap bakal amankan profit saya gitu. Sudah deh, saya amankan profit saya, nanti lagi saya masuk gitu. Kalau memang dia naik lagi ya berarti bukan rezeki saya, itu aja sih. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Oke, MDKA, PSAB. MDKA, MDKA lagi turun ya MDKA. MDKA cuma kalau kita lihat di coba saya buka. Kita lihat di ininya deh. Time frame lebih kecil. Kita pakai trading view dulu ya Bapak Ibu semua. Saya pakai trading view MDKA ya. MDKA kalau di time frame daily itu nggak ada kelihatan apa-apa gitu. MACD-nya nih masih turun aja gitu. Tapi kalau kita lihat, coba kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini mulai ada tanda-tanda nih. Mulai ada tanda-tanda. Ini harus diperhatikan nih Bapak Ibu semua. Hari ini MDKA dia ada kenaikan ya. MDKA di 1930 sekarang. Terus dia membuat yang namanya low di tanggal 18 November ya. Dia turun seperti ini. Dia turun, dia naik, turun lagi. Kalau memang hari ini dia naik dan ternyata besok ada kenaikan lagi, kita berarti anggap ini adalah low yang baru alias lower low. Nah, kemungkinan kalau andaikan ini adalah low yang baru, maka ini menjadi tanda kita bahwa MACD dia akan bersilangan lagi ke atas gitu. Nah, tapi kita sudah dapat gambaran nih, kalau MACD-nya di sini itu bakal membuat yang namanya higher low gitu. Ada potensi membuat yang namanya higher low. Nah, ini jadi momentum nih untuk MDKA. Bisa saja MDKA itu mengalami kenaikan lagi. Kenaikannya sampai mana? Nah, ini biasanya banyak orang yang keliru. Banyak orang mengira kalau bullish divergence terjadi bahwa dia akan naik lebih tinggi gitu. Sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya bullish divergence itu terjadi dan ada kenaikan, kita tidak bisa bilang bahwa itu adalah kenaikan yang langsung panjang gitu. Misalnya dia naik nih, oh dia langsung naik ke 2.700. Tidak. Dia hanya kasih signal bahwa oh mau ada kenaikan gitu, mau ada kenaikan. Cuma untuk kenaikan sampai mana kita pakai analisa lain. Misalnya apa? Support resisten atau Fibonacci. Jadi tidak bisa berdiri sendiri juga. Seperti yang saya bilang Bapak Ibu, setiap indikator, setiap strategi punya tujuannya masing-masing, itu saling melengkapi sebenarnya. Saling melengkapi. Makanya saya kadang kurang suka kalau andaikan ketemu pengajar atau trader ya yang fanatik gitu. Oh, saya sudah cukup kok pakai namanya moving average. Oh, saya sudah cukup kok cuma chart aja gitu. Padahal sebenarnya bisa saling melengkapi gitu, bisa saling melengkapi gitu. Nah, ini sudah ada tanda-tanda untuk MDKA membuat yang namanya bullish divergence. Dia harganya turun, tapi MACD-nya ada menandakan kenaikan gitu. Jadi MDKA kalau memang dia beneran naik, maka targetnya di resisten di sini ya. Kita bisa targetkan resisten di sini 2160 atau lebih tinggi di sini di 2310 ya. Kenaikannya kita realistis aja gitu untuk kenaikan. Nggak usah langsung targetkan 3000 itu jangan. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Terus apa lagi? Tadi ada PSAB. Coba kita lihat PSAB. Ini terakhir ya, udah 16.30. PSAB lagi wah ini lagi di EMA 200 sih. Lagi di EMA 200 ketahan kayaknya dia nih. Ada peluang untuk PSAB kalau andaikan dia tidak turun lebih dalam, dia bisa naik nih untuk PSAB. Ini dari moving average-nya ya, dari moving average-nya bukan daripada MACD-nya. Coba kita lihat di time frame daily.
daily juga masih turun, ini masih ketahan. Coba di time frame 1 jam, dianya ini malah convergence ya, ini convergence ya, convergence, dia membuat penurunan, si apa namanya, si ini juga membuat yang namanya penurunan gitu, si masih dia turun juga. Oh, untuk di PSAB nggak ada ya, nggak ada. Saya juga nggak saranin kalau mau cari divergence itu di time frame 30 menit atau 1 jam ke bawah, enggak. Nah, mungkin seperti itu ya untuk hari ini. Saya cukupkan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu semua. Ada Bu Indasari, ada Bu Fardila, Ibu Diva, terus Pak Kamarudin, Bu Sylvia, Pak Bambang, dan Bu Fitrianis. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu, cuan selalu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu ya. Di musim yang lagi pancaroba ini, lagi hujan-hujannya Bapak Ibu. Saya lebih berharap Bapak Ibu sekarang ini sehat semua ya. Daripada cuan, soalnya sehat jauh lebih penting Bapak Ibu semua. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Saya Arya Satriawan, saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau andaikan ada salah kata atau salah tindakan ya Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.